Ini adalah subwoofer bandpass. Dan ini adalah demo room home theater dari Horn Studio yang terletak di Kemanggisan. Di dalamnya ada 8 subwoofer bandpass. Dan gak cuma subwoofernya aja yang banyak, di sini juga ada 15 speaker yang dipakai dalam konfigurasi total 9.8.6. Tapi ini suaranya bukan cuma soal dahsyat, tapi juga tentang detail. Karena ditunjang dengan akustik yang sangat baik dan juga fitur waveforming dari Trinnov Altitude 32 yang membutuhkan 8 subwoofer tersebut. Buat apa ya 8 subwoofer? Kayak apa suaranya? Apa saja isi dari ruangan ini? Mari kita kupas tuntas di video kali ini. Video kali ini sponsornya kami sendiri, Logisonic. Kalau kamu pengen entertainment room kamu naik kelas, pengen bikin karaoke, hi-fi, atau home theater, semuanya ada di Logisonic. Kalau kamu pengen cobain, bisa langsung datang ke Experience Center kami. Caranya klik link di deskripsi. Untuk menjelaskan sistem yang ada di sini, kita harus bongkar dulu si layarnya. Dan ternyata di belakangnya ada speaker-speaker seperti ini. Ini adalah untuk speaker LCR, dan di Horn Studio ini adalah salah satu jenis yang paling diunggulkan. Ini custom build. Belum ada namanya, mungkin mau dikasih nama HS1 atau apa nanti ya Pak ya, boleh ya. Dan ini adalah speaker left, right, dan center. Dia menggunakan driver compression dari Jepang TAD4001 dengan horn yang custom build yang tipenya adalah constant directivity. Kenapa sih pakai horn? Kenapa nggak pakai tweeter soft dome biasa? Ya, soalnya speaker horn itu memiliki efisiensi yang lebih tinggi dengan sensitivity bisa sampai 110 dB per watt per meter. Ini adalah angka yang sangat fenomenal kalau dibandingkan dengan tipikal tweeter kayak soft dome yang sensitivity-nya mungkin lebih kayak kisaran 90 desibel. Dan driver horn ini untuk transient itu responsnya juga lebih bagus. Artinya attack-nya bisa lebih realistis, bunyinya lebih live, dan tentunya juga less distortion walaupun diputar di SPL yang lebih tinggi. Ditambah lagi, dengan horn yang custom build yang desainnya tadi constant directivity, ini bisa memberikan pola frekuensi response yang seragam di on axis maupun di off axis, sehingga placementnya jadi lebih fleksibel. Bahkan, demi mendapatkan karakteristik dari si horn ini yang constant directivity, ini di crossover-nya itu di 500 Hz. Jadi si bukan Twitter ya, si horn-nya ini bekerjanya itu di 500 Hz sampai 20 ribuan. Makanya horn-nya pun harus berukuran besar. Untuk woofernya menggunakan driver dari TAD juga, ini adalah 1601B yang berukuran 15 inci. Dan sebetulnya speaker ini sendiri itu F3-nya, minus 3 dB-nya itu di sekitar 30 Hz tanpa menggunakan subwoofer. Cuman karena di sini kita ada subwoofer yang nanti kita akan tunjukkan, jadi dia di cut off di 80 Hz. Masing-masing speaker ini menggunakan amplifier kelas AB yang custom, itu di per channelnya 150 watt dan dia itu by amping. Jadi masing-masing ya, si horn-nya sendiri, woofernya sendiri. Beralih ke sistem speaker Atmos. Contohnya seperti yang ada di atas saya ini adalah top front yang bagian right. Karena konfigurasinya itu 9.8.6, jadi ada 6 speaker Atmos yang digunakan di ruangan ini. Posisinya adalah top front, ada 2, top middle ada 2, dan ada top rear di belakang ada 2. Speakernya masih sama, ini menggunakan speaker buatan dari Horn Studio. Dia drivernya adalah Scanspeak yang Ellipticore 8 inch dengan horn dari 18 Sound berukuran 1 inch. Ini adalah subwoofer ya, jadi yang kayak kotak gede ini di belakang ini subwoofer. Dan kalau kita berdiriin, ini tingginya kurang lebih 165 cm. Ya, salah satu hal yang paling menarik adalah penggunaan 8 subwoofer di ruangan ini yang jenisnya adalah bandpass dengan driver berukuran 21 inch dari Eminence.
Nggak kelihatan drivernya karena dia ada di dalam, makanya itu kita sebut sebagai desain yang bandpass. Subwoofer ini masing-masing beratnya 200 kg. Jadi kalau dikali 8 ada 1,6 ton subwoofer di dalam home theater ini. Kenapa bandpass kalau ditanya? Jawabannya kurang lebih mirip dengan horn sih, karena dia lebih efisien. Jadi excursionnya itu tidak perlu terlalu tinggi dari woofernya, sehingga distorsinya juga bisa serendah mungkin. Jadi memang goalnya dari semua ini adalah untuk mengeluarkan suara yang seakurat mungkin dan seasli mungkin dengan power yang tentunya juga lebih dari cukup. Nah, untuk penempatannya ada 4 subwoofer yang ada di layar di bagian depan dan ada 4 yang untuk yang di bagian belakang. Terus pertanyaannya, kenapa ya harus memakai 8 subwoofer? Untuk jawab itu, kita harus lihat bagian raknya. Nah, ini salah satu yang bikin beda. Ini adalah prosesor Trinos Altitude 32 yang lagi diisi dengan modul 24 channel. Ini bukan sekadar audio prosesor biasa. Dia adalah prosesor yang software based. Artinya, hardware yang ada di dalamnya itu udah sangat mumpuni, sehingga kalau misalnya ada codec baru atau ada teknologi baru, itu biasanya dia cukup dengan software update aja, nggak perlu beli hardware baru. Salah satu contoh update-nya adalah fitur waveforming technology, yang merupakan pengembangan dari double bass array. Fitur ini berguna untuk membantu merapikan room modes. Cara kerjanya adalah dengan menjadikan subwoofer belakang sebagai absorber. Jadi, bisa dibayangkan, gelombang yang berasal dari subwoofer depan itu akan bergerak menuju ke tembok yang belakang ruangan. Kemudian, ketika gelombangnya itu sampai di belakang dan memantul dari tembok belakang, subwoofer yang belakang juga akan mengeluarkan gelombang yang fasenya dibalik. Sehingga terjadi cancellation antara gelombang pantulan dengan gelombang subwoofer belakang. Jadi, dengan memainkan phase dan delay dari ke-8 subwoofer di ruangan ini, room modes-nya itu bisa dijinakan, sehingga respons bass bisa dirasakan merata di seluruh tempat duduk. Mic kalibrasi dari Trinos ini juga khusus. Dia ada pengukuran azimutnya atau sudut kita terhadap si loudspeaker. Sehingga hasil suaranya pastinya lebih baik daripada sistem yang kalibrasinya hanya dengan volume atau fase saja. Lebih lengkap tentang Trinos dan waveforming akan kita bahas di video berikutnya. Keluaran dari prosesor Trinos ini masih dalam bentuk digital. Dia masuk ke DLMS atau Digital Loudspeaker Management System. Salah satu kegunaannya DLMS ini adalah untuk memecah masing-masing channel ke amplifier speaker yang bi-amping di depan. Jadi satu outputnya Trinos itu menjadi 2 output ke amplifier di speaker. Sementara untuk yang subwoofer ini menggunakan amplifier yang ada di rak ini. Nah, yang depan ini MC2, ini adalah ampli kelas AB, masing-masing 1500 watt. Dan yang bawahnya adalah keras audio, ini kelas H. Nah, kalau tadi kita lihat ini dalam keadaan diturunin, sekarang ini lagi dipasang. Ini adalah screen dari XY Screen yang jenisnya 8K Soundmax. Dia adalah screennya acoustically transparent dan dia bentuknya itu woven, bukannya perforated. Artinya apa? Speakernya itu bisa kita taruh di belakang screen sehingga ruangan itu jadi lebih rapi. Untuk melengkapi screen yang udah keren tadi, digunakanlah proyektor yang ada di atas saya. Ini adalah proyektor JVC NZ900 yang laser. Dia udah support 4K, udah support HDR, dan keterangannya itu sampai 3300 lumen. Ruangannya sendiri ukurannya 7,5 meter x 9,5 meter x 3,4 meter untuk tingginya. Dan di belakang tembok yang stretch wall seperti ini juga transparan ya dia secara akustik, itu ditaruh speaker wide dan speaker surround. Ini kalau temboknya dibuka seperti ini. Kalau untuk speaker surround menggunakan driver compression TAD 2002 dan woofernya itu menggunakan ScanSpeak Elite Core 8 inch. Selain speaker, juga ditempatkan absorber dan diffuser, dan di pojok-pojok itu juga ada membrane trap yang sudah dibuat sesuai dengan frekuensi problematik di ruangan ini. Hasilnya, dari sebelum di-treat itu seperti ini, waterfall chart-nya, hingga akhirnya jadi seperti ini. Cara baca waterfall chart-nya nanti kita akan bahas lebih lanjut di video lainnya. Tapi intinya makin rata dan pendek itu makin seragam dan cepat energi suara di dalam ruangan ini didisipasi. Sehingga suaranya juga menjadi akurat dan clear.
Oke, nggak sabar kan? Sekarang kita akan langsung cobain sistem dari Horn Studio ini. Dan kita akan coba dengan cuplikan dari film Everest. Yuk, kita cobain yuk. Gila banget sih ini suaranya. Cepat pasir. Parah. Parah. Ntar saya jelasin deh kenapa ini gila banget suaranya semua. Paling pertama ya, yang sangat terasa itu adalah detailnya. Suara kaca pecah, suara badai salju, suara peluru, suara pasir tadi, itu semuanya bikin kita tuh secara fisik tuh terasa banget kita di situ. Bahkan tadi saya rasa tuh kayak pingin nunduk gitu rasanya. Kayak bener-bener kita hampir merasa tidak nyaman ya. Karena memang ya kayak kita ada di situ, kita ada di ruangan itu. Jadi kalau misalnya di adegannya itu nggak nyaman ya kita juga berasa gitu. Terutama ketika speaker high channelnya itu bunyi, itu waduh saya beneran kayak rasanya tuh kayak tadi udah kayak pengen kabur dari salju atau dari pasir gitu ya. Nah, kedua, ini sangat gampang untuk kita lupa bahwa kita ada di ruangan yang sebetulnya masih dalam ranah isu-isu room modes. Karena sepanjang yang kita coba dari baris depan maupun baris belakang itu respons bassnya cukup seragam. Mungkin itu berkat teknologi dari waveforming tadi. Ketiga, bassnya. Sistem yang ada di sini itu bener-bener suaranya dahsyat banget. Dahsyat tapi rapi. Rasanya saya nggak pernah dengar ada sistem yang suaranya bassnya itu bisa sejernih atau sedetail ini. Bahkan dibandingkan sama bioskop pun juga kayaknya menurut saya belum ada deh. Nah ini benar-benar sistem yang dari semua frekuensi ya, baik dari yang bawah sampai yang atas, itu clear, detail, dan impactful transientnya. Nah, jadi apa kesimpulan dari sistem ini? Menurut saya ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Horn Studio ini. Pertama, betapa pentingnya akustik ruangan. Meskipun budget yang dialokasikan untuk akustik di ruangan ini tuh tidak terlalu besar, tapi dampaknya itu sangat terasa. Dari munculnya detail, dari clarity-nya, semua sound, positioning-nya, sampai semua frekuensi dari bawah sampai yang paling atas itu keluar. Kedua, pentingnya presisi dan akurasi. Jadi, suara yang kencang tapi ngegulung itu tidak akan sememuaskan reproduksi suara yang lebih akurat. Karena kita benar-benar bisa dengerin suara seperti yang diharapkan dari sound engineer-nya. Ya tentu saja akurat tapi dibarengi juga dengan dahsyat. 3, jangan takut sama speaker butik. Kadang ada persepsi dari orang yang mikirnya, oh speaker butik itu bikinnya nggak akan se-value for money speaker mass market. Tapi nyatanya workshop butik seperti Horn Studio ini justru bisa bikin sistem yang sangat custom dan disesuaikan dengan ruangan Anda. Dan fokusnya itu bukan hanya pada alat-alatnya saja, tapi pada hasilnya. Jadi semua aspek itu betul-betul dipikirkan, termasuk untuk ruangan akustiknya.
Nah, buat kamu yang tertarik untuk cobain sistem ini sendiri, atau mungkin kamu mau langsung buat home theater yang seperti ini, Anda bisa langsung menghubungi kami Logisonic di 0811-899-5380. Atau bisa juga hubungin kita di Instagram @logisonic, Tokopedia, dan semua linknya itu sudah ada di deskripsi. Sekian dari saya untuk review home theater dari Horn Studio ini. Saya Adityo dan kita ketemu lagi di video berikutnya.